Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Jamaah sekalian, alhamdulillah kembali Allah berkenan untuk menyatukan kita di majelis yang mulia ini. Tentunya kita senantiasa berharap mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk meridhoi dan berkenan mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita, insyaallah. Allahumma amin. Hadirin sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan membahas tema tentang sholat. Pada hari ini kita akan bahas tentang sholat Jum'ah. Ini tema-tema akhir dari bab sholat ya, yang insyaallah ke depan sholat jenazah. Tapi hari ini kita akan bahas sholat Jum'ah. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana sholat Jumat, apa hukumnya, kita akan membahas tentang fadilah hari Jumat itu sendiri. Bahwa Jumat ini sebagai salah satu hari dari 7 hari yang Allah telah tetapkan, dia hari yang termulia. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan hari ini dibandingkan hari yang lain. Di antaranya disebutkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis riwayatnya Ahmad dan hadis sahih ini, kata Rasulullah, la tatlu syamsu wa la taghrubu ala yaumin afdalu min yaumil jumu'ati. Tidak ada hari di mana matahari terbit atau terbenam yang lebih mulia daripada hari Jumat. Ini yang sekali lagi menjelaskan tentang fadilah kemuliaan hari Jumat kalau dibandingkan dengan hari yang lain. Maka dia oleh Rasulullah SAW disebutkan dia sebelah salah satu hari raya Islam. Dia mengatakan dalam sebuah hadisnya, atani Jibril bimithil mir'atil bayda fiha nuqtatun sauda. Kata Rasulullah, suatu hari Jibril mendatangiku dengan sesuatu seperti cermin yang sangat putih. Di cermin itu ada satu titik hitam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, ma hadhi, ya apa ini? Maka Jibril menjawab, hadhil jum'atu ja'alallahu idan laka wa li ummatik. Ini adalah hari Jumat yang Allah jadikan untukmu dan untuk umatmu sebagai hari raya. Jadi sehingga dengan demikian kita punya 3 hari raya, Fitri, Adha dan Jumat sebagai hari raya Islam. Nah, kemudian di hari ini terjadi banyak peristiwa yang sekali lagi untuk menggambarkan kemuliaan hari ini, maka Allah sengaja di hari ini ada peristiwa besar. Di antaranya bahwa di hari itu Allah ciptakan Adam, Allah wafatkan Adam, Allah masukkan ke surganya, Allah keluarkan dari surganya. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadisnya, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit dan terbenam itu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, dari itulah Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, dan dari itulah Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrijan minha, dan dari itulah Adam dikeluarkan dari surga. Wa fihi tiba alaihi, dan dari itulah Adam diberi taubat oleh Allah Ta'ala. Ketika beliau bertaubat, diterima taubatnya. Wa fihi mata, hari itulah Adam wafat. Wa fihi taqumus saah, dan dari Jumat itu nanti kiamat akan terjadi. Wa ma min dabatin illa wa ya yaumul jum'ati musyihatun hatta talu asyamsu safaqun as-sa'a. Dan tidak ada hari pun kecuali dari Jumat di mana semua dahabah, semua hewan-hewan itu yaitu sangat sedih, karena sedihnya tentang hari itu, karena akan terjadi hari kiamat nanti. Wa fi sa'atun la yusalliha mu'minun wa waqa imun yusalli fa Allah fiha syai'an ila. Dan
tidak ada seorang muslim pun yang pada hari itu bermohon kepada Allah Ta'ala di suatu saat di antara saat-saat hari itu kecuali Allah akan berkenankan doanya. Itu di antara beberapa hal yang juga menunjukkan keistimewaan. Kemudian dari Jumat ini banyak fadilah, di antaranya artinya fadilah beberapa amal yang difadilahkan, disunahkan untuk kita kerjakan di hari itu yang akan mendapatkan pahala besar. Di antaranya disunahkan kita untuk memperbanyak baca salawat. Baca salawat sendiri pahalanya besar ya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyron. Barang siapa yang apabila disebut namaku dia membaca salawat, maka akan Allah berikan 10 kebaikan baginya, 10 rahmat. Dan Rasulullah mengatakan untuk hari Jumat, inna min afdhali ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang termulia bagi kalian itu Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi nufkha fi sa'iqah fa aktiru alayya minas sholati fihi. Maka itu perbanyaklah di hari itu untuk membaca salat atasku. Kata Rasulullah, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena salat kalian itu akan disampaikan kepadaku. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaifa tu'ru sholatuna alaika waqad aramta. Bagaimana salat kami akan disampaikan padamu padahal engkau telah binasa. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha azza wa jalla harramal ardi an ta'kula ajal. Karena sesungguhnya Allah itu mengharamkan kepada tanah ini untuk makan, untuk makan jasadnya para nabi. Artinya nabi itu masih utuh. Dan setiap ada sholawat disampaikan kepada beliau, maka Allah kembalikan ruhnya untuk menjawab salam itu. Berikutnya, di hari itu disunahkan untuk membaca Al-Kahfi. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma baina jum'ataini. Barang siapa yang membaca di hari Jumat atau di malam Jumat surah Al-Kahfi, maka Allah akan berikan cahaya sinar dia antara Jumat ini sampai Jumat ke depannya. Berikutnya, memperbanyak doa khususnya di saat-saat khusus, di mana apabila saat itu kita membaca doa nggak akan ditolak. Saat itu menurut mayoritas ulama kita yaitu ba'da asar sampai nanti menjelang maghrib. Rasulullah mengatakan dalam surah hadisnya, yaumul jum'ati ithnata asyrata sa'atan la yujadu muslimun yas'allaha azza wa jalla syai'an illa atahullah faltamisuha akhir sa'at minal asri. Kata Rasulullah, hari Jumat itu ada 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang meminta kepada Allah Ta'ala di suatu saat di hari itu dengan permintaan kebaikan kecuali Allah akan beri. Maka mohonlah di hari Jumat itu di hari yaitu ba'da asar. Jadi yang dikuatkan oleh para ulama kita, saat yang paling mustajab hari Jumat itu adalah ba'da asar, menjelang nanti sampai menjelang maghrib. Itu saat yang paling mustajab. Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang minta kebaikan kecuali Allah akan berikan dari itu. Nah, sebelum kita membahas tentang apa yang harus kita kerjakan, ucapkan untuk kita Jumatan, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama tentang hukum sholat Jumat. Jadi hukum sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, khusus bagi laki-laki yang muhtalam, seorang muslim yang telah balik berakal. Yang menunjukkan tentang fardu ainnya sholat Jumat itu diantaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Jum'ah yang kita hafal itu. Kata Rasulullah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ini satu ayat yang sekali lagi dijadikan dasar oleh ulama kita untuk menetapkan hukumnya wajibnya sholat Jumat bagi mereka yang terdengar oleh adzan, terdengar oleh panggilan Allah. Kalau nggak terjangkau maka tidak diwajibkan. Nah, itu yang pertama ayatnya. Yang kedua, banyak hadis yang menjelaskan itu. Rasulullah menggambarkan akan wajibnya sholat Jumat itu dalam sebuah hadisnya, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa ala man rohal Jumat al-ghusl. Bahwa berangkat untuk pergi sholat Jumat itu wajib kepada setiap yang muhtalim. Muhtalim itu adalah seorang muslim yang telah balik, yang berakal, dan baginya atasnya mandi. Kemudian berikutnya, untuk menggambarkan
fardunya Jumat itu betapa ancaman begitu besarnya yang Allah berikan kepada mereka yang enggak Jumatan. Dalam sebuah hadisnya Rasul mengatakan layan tahiyanna aqwamun an wadaimul jum'ati aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hendaknya orang-orang itu berhenti untuk menjalankan sholat Jumat. Kalau tidak berhenti untuk menjalankan sholat Jumat, maka Allah akan tutup matanya dan Allah akan golongkan dia termasuk orang-orang yang lalai. Pada orang lalai itu ancaman neraka, ancaman neraka. Berikutnya dalam sebuah hadisnya juga mengatakan mentoroka salata juma'in tahawunan biha tubi ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali dengan tidak ada alasan syar'i, maka Allah akan tutup mata hatinya. Itu beberapa hadis sekaligus ayat tentunya yang menggambarkan tentang fardunya sholat Jumat. Namun ada beberapa yang diperkecualikan untuk tidak wajib sholat Jumat, boleh nggak Jumatan. Itu digambarkan oleh sebuah hadis. Rasul mengatakan ada 2 hadis ini, yang ini himpunan dari 2 hadis itu akan menunjukkan beberapa orang yang diberikan udzur syar'i. Yang pertama adalah al jum'atu haqqun wajibun ala kulli muhtalim illa arba. Salat Jumat itu hak yang wajib atas setiap mereka yang telah balik kecuali 4. Hadis yang pertama ini, siapa itu? Abdun mamlukun, yang pertama adalah hamba sahaya, yang kedua imro'atun, wanita, yang ketiga sobiyun, anak-anak, dan yang keempat maridun, yang sakit. Ini 4 orang. Ditambah lagi hadis yang kedua, dalam sebuah hadisnya Rasul mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fa alaihil jumu'atu yaumal jumu'ati illa maridun. Barang siapa yang beriman kepada Rasulnya, maka wajib atasnya sholat Jumat di hari Jumat kecuali, kata Rasulullah, maridun, sakit. Tadi disebutkan musafirun, tapi belum disebutkan, dari tambah musafir awim ro'atun, sudah tadi wanita, awsabiyun, awamlukun. Jadi ada di sini sebutnya ada anak-anak yang diperkecualikan atas wajib, kemudian wanita, hamba sahaya, sakit, dan musafir. Kemudian disebutkan a'dzarun ukhra syar'i, atau alasan yang lain yang syar'i. Di antaranya yaitu beberapa alasan yang juga jadikan alasan untuk tidak wajibnya salat jamaah kemarin, yaitu hujan dan wahal, yaitu kondisi becek. Nah, itu beberapa hal yang karenanya ditetapkan oleh para ulama kita, dijadikan sebagai alasan syar'i bagi mereka yang tidak wajib Jumat. Namun begini, mereka yang ada alasan syar'i, yang punya udzur syar'i, atau mereka yang diperkecualikan ini, ketika melakukan Jumat boleh dan gugur atasnya sholat Jumatan. Wanita misalnya yang tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau wanita itu ikut Jumatan maka gugur atasnya sholat zuhurnya. Jadi, ini mereka termasuk seorang yang sakit misalnya, mestinya nggak wajib Jumatan, tapi kalau mestinya sholatnya zuhur saja, tapi kemudian kalau dia bisa diangkat misalnya ke masjid kalau ikut Jumatan, maka juga telah sah Jumatannya karena juga gugur kewajiban sholat zuhurnya. Berikutnya adalah beberapa hal yang perlu kita persiapkan pada saat kita ingin melaksanakan Jumat. Yang pertama adalah mandi. Yang mandi ini untuk Jumatan sebagian ulama mengatakan wajib. Di antara wajib adalah Abu Hanifah, tapi mayoritas ulama kita Imam Syafi'i sunnah saja. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah mengatakan ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muslimin muhtalim. Ini disebutkan ada istilah yang secara eksplisit mengatakan wajib. Mandi Jumat adalah wajib atas setiap mereka yang sudah balik. Kata-kata wajib ini difahami oleh Imam Abu Hanifah sebagai hukum wajib, tapi mayoritas ulama kita mengatakan sunnah saja. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang lain yang mengalihkan hukum wajib itu menjadi sunnah. Nanti akan disebutkan. Berikutnya adalah bagaimanakah seorang yang hari Jumatan, yang hari Jumat itu dia junub? Apakah mandinya 2 kali? Di sini para ulama mengatakan kalau ada dua kewajiban yang dia
kewajibannya satu, kewajibannya adalah sama, maka cukup satu kali. Jadi orang junub wajib Jumatan wajib mandi, maka itu satu kali mandi sudah mewakili dua kewajiban itu. Kemudian berikutnya yang disunahkan bagi mereka yang Jumatan. Yang pertama adalah memakai minyak wangi, kecuali wanita tentunya, karena wanita tidak disunahkan, bahkan tidak diperlukan untuk ke masjid dengan memakai minyak wangi. Di sini Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, la yaktasilur rajulu yaumal jumu'ati wa yatahharu mastata'a min tuhrihi wa yudhinu min tuhnihi wa yamassut min tibi baitihi thumma yahruju fala yufariqu bainahu bainatsnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kata Rasulullah, tidak ada seorang muslim yang pergi ke Jumatan, kemudian dia bersuci mandi, kemudian memakai minyak wangi, kemudian dia sholat bersama imamnya dan mendengarkan khutbah imamnya, kemudian beliau pulang dari Jumat itu kecuali Allah telah menghapus dosanya antara Jumat ini dan Jumat yang akan datang, jadi sepekan. Nah, ini sunnah yang pertama. Yang kedua adalah memakai siwak. Ini juga sunnah sebagai sunnah yang lainnya, karena Rasul mengatakan laula an asyqa ala ummati la amurtum bisiwaki ma'al kulli salatin. Kalau saja aku tidak memberatkan umatku, maka pasti aku perintahkan mereka untuk pakai siwak pada setiap sholat. Nah, Jumat tentunya lebih dari yang lainnya. Berikutnya adalah memakai pakaian yang terbaik. Rasulullah mengatakan maniktasala yaumal jum'ati wala bisa min ahsani thiyabi wa massa min tibi in kana indahu tsumma atal jum'ata kanat kafaratan lima baina wa bainal jum'atil lati qablaha. Tidak ada seorang muslim yang mandi hari Jumat kemudian memakai pakaian yang terbaik, kemudian memakai minyak wangi, kemudian datang ke Jumatan, kecuali Allah akan menghapus dosanya antara Jumat ini dan Jumat yang lalu. Dan Rasul mengatakan, nah, pakaian yang terbaik itu sunnahnya berwarna putih. Rasul mengatakan ilbasu minathiyabil bayati fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian berwarna putih karena dia sebaik-baik kalian, dan kafanilah dengan warna itu mayat-mayat kalian. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita berangkat untuk sholat Jumat. Berikutnya, ketika ada beberapa hal yang lain yang perlu diperhatikan. Pertama, at-tabkiru ilal masjidi wa tunu ilal imam. Pertama, hendaknya bersegera untuk mendatangi Jumatan dan tidak diharapkan mendahului imamnya. Mendahului imam, jangan sampai dia datang Jumat sementara imam naik mimbar. Kata Rasulullah mengatakan, idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min ababil jannati malaika. Kalau hari Jumat itu datang, maka pada setiap pintu masjid itu ada malaikat yang menunggu. Yaktubunal awal fal. Malaikat itu mencatat siapa yang datang, awal, yang kedua, yang ketiga. Kemudian faida jalasal imamu taumul suhfa wajau istami'at dzikra. Ketika imam itu datang naik mimbar, maka malaikat itu langsung menutup bukunya yang untuk mencatat mereka yang datang itu, karena mereka pun ikut mendengarkan khutbahnya imam. Jadi sekali lagi ini hendaknya diperhatikan, jangan sampai kedatangan seorang ke Jumatan itu lebih akhir daripada imamnya. Minimal dia datang sebelum imam naik mimbar. Itu karena pada saat imam naik mimbar sudah tertutup bukunya malaikat untuk mencatat, sehingga tidak tercatat lagi nama mereka dalam buku catatan malaikat itu. Kemudian berikutnya al-masyu ilal jum'ati wa adam rukub. Hendaknya kalau masjid terjangkau tidak naik kendaraan. Itu utamanya. Rasulullah mengatakan manigtasala yaumal jum'ati wa ghassala wa ghada wabtakara wa masya walam yarkab wa tanal imam wa ansata walam yalgha kan lahu bi kulli khutbatin amala sanatin siyamiha wa qiyamiha. Kata Rasulullah, barang siapa yang mandi hari Jumat kemudian bersegera menuju ke masjid
wa masya wala markab, dan berjalan dan tidak naik kendaraan, wa dana minal imam, kemudian mendekat ke imamnya, wa ansata walam yalgha, kemudian mendengarkan, memperhatikan khutbah imamnya dan tidak main-main, kemudian kana lahu bi kulli khutbatin amal sana, maka baginya pahala setiap langkah menuju ke masjid itu adalah amal kebaikan 1 tahun. Yang keempat adalah, berikutnya adalah sholatul tahiyatul masjid qabla julus. Hendaknya dia sholat tahiyatul masjid sebelum dia duduk, meskipun imam sudah naik mimbar. Jadi suatu saat Rasulullah ketika sudah di atas mimbarnya, ada seorang sahabat datang karena inginnya mendengarkan khutbah Rasulullah, maka sahabat inilah duduk. Rasulullah di atas mimbar mengatakan, as-sholaita, apakah engkau telah sholat? Maka dijawab, belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kum fasolli wa tajawwaz, bangkit Anda, sholat dulu dan percepat. Maka ini meskipun imamnya sudah naik mimbar. Itu beberapa hal. Kemudian berikutnya yang perlu kita sampaikan di sini adalah azan Jumat. Jadi azan yang pernah terjadi di Rasulullah hanya sekali saja, itu ketika imam naik mimbar, dan semua sahabat sepakat Rasulullah itu sholat Jumatnya ketika matahari telah tergelincir, jadi waktu-waktu duhur. Ini yang terjadi pada Rasulullah. Tapi kemudian para ulama kita kemudian ada dua pendapat, bolehkah adzan itu 2 kali? Yang terjadi pada masa Utsman, adzan 2 kali terjadi pada Utsman, yaitu ketika itu terjadi karena Utsman yang kemudian mengusulkan untuk adzan 2 kali, karena apa yang telah beliau alami saat Umar jadi khalifah. Jadi ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, ketika Umar sedang naik mimbar, maka Utsman datang ketinggalan di atas mimbar itu. Maka kemudian Umar bertanya, jam berapa ini? Maka artinya, kenapa engkau terlambat? Maka Utsman menjawab Umar, aku tadi sibuk di pasarku sehingga aku tidak dengar azan, sehingga aku pun terlambat untuk datang ke Jumat ini. Maka ketika kemudian Umar wafat diganti Khalifah Utsman, maka Utsman kemudian mengusulkan 2 adzan. Tetapi adzan yang pertama yang diusulkan Utsman itu adalah adzan sebelum datang waktu subuh, adzan sebelum datang Jumatan, belum Jumat, untuk mengingatkan mereka-mereka yang sibuk di pasar, sibuk di ladang, untuk segera bersiap-siap untuk Jumatan. Ini terjadi sekali lagi pada saat Utsman radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Jadi adanya 2 kali, tetapi sekali lagi yang pertama adalah sebelum datangnya waktu sholat Jumat. Namun berikutnya ada adzan 2 kali. Yang pertama, yaitu yang kedua-dua sudah Jumatan, sudah waktu Jumat. Ini yang disimpulkan oleh Imam Ahmad berdasarkan sebuah hadis begini. Kunna nujammi'u ma'a Rasulillah. Ini yang mengatakan Salamah bin Aqwa. Kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu. Tsumma narji'u natatabba'ul kaya. Jadi kata Salamah bin Aqwa, kami sholat Jumat bersama Rasulullah SAW ketika tergejol matahari. Nah, kata-kata kami sholat Jumat ketika matahari ini, Imam Ahmad mengatakan berarti adanya sebelum. Meskipun nggak eksplisit, tapi kesimpulan beliau aja. Kata Aqwa Salamah, kunna nujammi'u, kami Jumat dan Rasulullah idza zalat, ketika matahari tergelincir, matahari. Nah, beliau mengatakan itu juga menunjukkan bahwa adanya itu sebelum Jumat berarti. Karena ketika zalat, ketika tergelincir baru Jumatan. Sementara Jumat itu dilakukan setelah matahari. Sementara sebelum Jumatan itu ada khutbahnya. Karena sholat Jumat itu dilakukan setelah khutbah Jumat. Nah, ketika dikatakan kunna nujam, kami sholat Jumat bersama Rasulullah ketika matahari tergelincir, itu Imam Ahmad mengatakan berarti adanya sebelumnya. Itu kesimpulan beliau dari hadis yang memang itu nggak eksplisit, tapi secara implisit beliau menyimpulkan itu.
Nah itu adzan maka itu kalau kita ke Mekah, kebetulan Saudi itu adalah madhab yang dipakai madhab Imam Ahmad. Di Masjid Mekah Madinah itu artinya 2 kali Jumatan, dua-duanya adalah setelah masuk Jumatan. Ketika sudah masuk dua-duanya, dua kali. Itu sekali lagi karena madhab yang dipakai oleh negara Saudi itu adalah madhab Ahmad, dan Ahmad menyebutkan adzan boleh 2 kali. Kemudian berikutnya khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat ini dalam Jumatan adalah merupakan rukun sholat Jumat, sehingga kalau Jumat itu tidak ada khutbahnya maka tidak sah. Tetapi ketika seorang itu datang setelah khutbah Jumat, bisa sholat Jumatan bergabung dengan imam, maka sholat Jumatnya sah. Sekali meskipun Jumatan rukun dari sholat Jumat, tetapi apabila orang itu terlambat sehingga nggak mendengar khutbah, langsung ikut sholat Jumatan, Jumatnya adalah sah, tidak perlu mengganti duhurnya. Untuk khutbah ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Para ulama menetapkan beberapa syarat khutbah Jumat. Pertama syaratnya adalah 2 khutbah yang dilakukan sebelum sholat, tidak sebagaimana khutbah Id atau khutbah sholat istisqa itu cuma adalah dilakukan pada sholat. Kalau khutbah Jumat itu adalah sebelum sholat, 2 khutbah. Yang kedua, khotib berdiri bila mampu, syaratnya kecuali sakit. Kemudian ketiga, duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah dibaca dengan suara yang diperdengarkan. Yang kelima, berkesinambungan dengan sholat, artinya setelah khutbah langsung iqomah. Ini syarat khutbah Jumat. Nah, namun untuk rukun khutbah pertama adalah membaca hamdalah. Namun rukun ini diperselisihkan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini rukun pertama membaca hamdalah, itu rukunnya. Sehingga kalau seorang khotib dalam khutbah Jumatnya tidak membaca hamdalah maka nggak sah, karena rukun itu adalah mengikat, apabila ditinggalkan nggak sah. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah ini sunnah saja, ada perbedaan. Kedua, membaca sholawat, ini juga demikian. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dia rukun, sehingga seorang khotib nggak membaca sholawat Nabi maka tidak sah khutbahnya, sehingga gugur Jumatannya karena nggak sah khutbahnya. Tapi menurut Abu Hanifah sekali lagi ini juga diperselisihkan. Berikutnya adalah berwasiat dengan takwa, meskipun hanya membaca ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, itu cukup. Ini juga rukun menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sunnah menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian yang keempat yaitu membaca Al-Quran, ayat Al-Quran, meskipun 1 ayat. Ini juga rukun menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan sunnah menurut Imam Abu Hanifah. Yang kelima yang juga menjadi rukun yaitu membaca doa. Jadi doa ini juga sama, rukun menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan sunnah menurut Imam Abu Hanifah. Nah, di Indonesia yang mayoritas memakai mazhab Syafi'i, maka ini semua mesti kita akan dapatkan. Seorang khotib mesti baca hamdalah, baca sholawat, berwasiat takwa, baca Quran, doa. Karena dalam pendapat mazhab Syafi'i bahwa ini semua 5 hal ini adalah merupakan rukun khutbah, sehingga mesti harus dilaksanakan. Adapun sunnah khutbah yang disepakati, kalau tadi nggak sepakat, ini sepakati, yaitu suci dari najis khotibnya. Artinya apa? Kalau nggak suci dari najis, adalah hadas, boleh. Yang kedua, menutup aurat, tentunya ini. Kemudian mengucapkan salam ketika naik mimbar. Kemudian duduk untuk mendengarkan adzan. Ini sekali sunnah saja. Kalau langsung tidak duduk pun, langsung khutbah pun nggak masalah. Yang rukun, yang syarat itu adalah duduk yang antara 2 khutbah. Kalau duduk pertama untuk mendengarkan adzan ini adalah merupakan sunnah saja. Berikutnya adalah menghadap kepada jamaah tentunya, dan tidak terlalu panjang. Rasulullah mengatakan untuk menggambarkan tentang hal ini dalam hadis Muslim, inna tula
sholatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendek khutbahnya itu sebagai pertanda atas kefahaman dia terhadap agamanya. Jadi ukuran Rasulullah mengatakan, hadis Muslim, innatu la sholatir rajuli, sehingga panjangnya sholat seorang, wa qisara khutbatihi, dan pendek khutbahnya itu sebagai pertanda bahwa dia paham agamanya. Bukan sebaliknya, khutbahnya panjang, sholatnya pendek, itu sholatnya yang lebih panjang. Ini beberapa hal yang, nah kemudian bolehkah khutbah Jumat dengan bahasa yang tidak dipahami oleh jamaahnya? Boleh. Sekali lagi, tapi tentunya hal ini tidak manfaatnya bagi anda. Mestinya khutbah Jumat itu isinya mauidhah yang sebenarnya dipahami, tapi boleh, tetap boleh. Maka itu sebagian masjid di Indonesia yang masih ada yang khutbahnya pakai bahasa Arab. Di beberapa daerah masih pakai, karena yang boleh. Tetapi sekali lagi tentu sebaiknya tidak melakukan itu, karena khutbah tujuannya untuk memberikan nasihat. Tentunya kalau bukan dengan bahasa yang dipahami oleh jamaah nggak akan nggak bermanfaat baginya. Tapi sekali lagi sepakat ulama itu boleh. Nah, kemudian bagaimana dengan seorang yang terlambat dalam datang ke masjid? Nah, para ulama mengatakan mayoritas ulama kita 1 rakaat. Jadi seorang yang datang ke masjid, imam sudah dapat 1 rakaat, maka ketika nanti imam salam, maka dia yang terlambat ini menambah 1 rakaat lagi. Itu menurut mayoritas ulama kita. Tapi kalau dia mendapati imam sudah bertasahud atau sujud akhir, maka ketika dia datang ikut sujudnya, maka ketika nanti imam itu salam, dia harus menambah 4 rakaat. Tapi karena sholatnya sholat duhur, bukan sholat Jumat. Itu mayoritas ulama yaitu 1 rakaat. Itu mayoritas ulama kita selain Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad. Jadi seorang yang terlambat masbuk datang ke masjid, imam sudah 1 rakaat, maka ketika nanti dia bisa ikut 1 rakaat, imam salam, dia 1 rakaat saja. Tapi kalau kurang 1 rakaat, misalnya imam sudah sujud rakaat terakhir, maka kalau dia nanti ikut, maka nanti ketika dia salam, imam salam, dia harus menambah 4 rakaat untuk sholatnya sholat duhur, kan udah nggak salah lagi Jumatannya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan Jumatan ya, dan hukum sholat Jumat. Nah, kalau ada yang ingin menambahkan, sementara saya cukupkan. Kalau ada yang ingin menambahkan, bertanya, waktu kesempatan dipersilahkan. Baik, kami buka sesi pertanyaan untuk yang ikhwan dan akhwat. Monggo Pak. Oke. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Suharno dari Menganting Gresik. Yang kami tanyakan Pak Ustadz terkait dengan masalah adzan 2 kali dengan khutbah. Fenomena yang terjadi, yang kita lihat saat ini adalah di masjid kami ini di Kampung Gresik itu, begitu adzan pertama, kemudian jamaah sholat sunnah, setelah selesai khotib naik mimbar, kemudian ada adzan lagi. Nah, keterkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi, bagaimana itu? Yang kedua, kaitan dengan mimbar. Yang kami tanyakan, apakah zaman Rasul ketika naik mimbar itu membawa tongkat atau Rasul langsung ke mimbar itu tanpa tongkat? Karena fenomena yang terjadi saat ini seperti itu. Kemudian kami pernah membaca literatur bahwa pada saat Rasul itu khutbah Jumat, kemudian pada saat beliau membacakan doa, itu tangannya mengacung begini, gitu, tidak begini, gitu. Bagaimana tanggapan dari Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Baik, untuk yang pertama, sekali yang sampaikan tadi bahwa pada zaman Rasulullah sampai zaman
Umar bin Khattab adzan 1 kali saja. Jadi sekali lagi zaman Rasulullah sampai zaman Umar adzan 1 kali saja. Itu setelah masuk waktu Jumat, ketika imam naik mimbar dengan salam, kemudian duduk maka adzan. Adzan 2 kali baru muncul pada zaman Utsman. Karena beliau mengusulkan itu karena beliau pernah terlambat pada zaman Umar tadi. Tapi adzan yang pertama dilakukan sebelum waktu datang untuk mengingatkan mereka-mereka yang di pasar, yang di ladang agar mereka bersiap-siap. Itu beliau ada tentunya itu mengkiaskan dengan adzan subuh. Zaman Rasulullah itu adzan subuh 2 kali, tapi yang satu adalah sebelum datang waktu subuh untuk mengingatkan mereka itu. Sampai sekarang kalau itu terjadi. Tapi untuk adzan yang kedua-duanya itu adalah sudah masuk Jumat, itu kesimpulan sebagian ulama saja. Kalau dasar hadisnya yang marfu dan yang mauquf semua adalah sebelum adzan. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah khotib pakai tongkat Pak Bang? Nah, ini ada hadisnya begini. Hadisnya sahih ini. Saya bacakan saja hadisnya. Ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Abu Ya'la, Ibnu Huzaimah dan banyak lagi riwayatnya dikatakan ada seorang sahabat namanya Hakam bin Hazan Al-Kalfi. Fi qissati Budir, yaitu ketika beliau datang dengan rombongannya, kaumnya datang ke Nabi ke Madinah. Itu tahun 8 sampai 10 Hijrah. Jadi tahun 8 sampai 10 Hijrah namanya Amul Wufud, yaitu tahun di mana Rasul menerima tamu-tamu dari kabilah-kabilah. Nah, Hakam mencerita ketika beliau dengan kabilahnya datang itu, beliau mengatakan fa'aqamna biha ayyaman. Maka kami menetap di Madinah itu beberapa hari. Syahidna fihal Jum'ata, sehingga kami karena beberapa hari kita pun menyaksikan Jumatan bersama Rasulullah SAW. Faqama muttaqian ala aso. Maka ketika kami Jumatan Rasulullah pada saat kami menetap di Madinah, saat kami datang dengan rombongan kami itu, maka Rasulullah berdiri dengan bertumpu kepada tongkat. Wa atna alaihi, kemudian baru baca tahmid. Ini dasarnya itu. Maka sekarang juga ada di masjid-masjid kita banyak yang pakai itu, dan dasarnya ada ini. Dan hadisnya sahih, riwayat Ahmad, riwayat Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, ini yang ketiga tadi apa Bapak? Doa. Jadi memang Rasulullah tidak pernah khutbah Jumat atau bahkan ketika khutbah pada Haji Wada kecuali beliau menunjuk dengan telunjuknya saja, tidak mengangkatnya. Bolehkah mengangkat? Di sini banyak hadis-hadis di mana salah satu etika sunnah doa itulah mengangkat tangan, tapi tidak sekarang waktunya. Tapi untuk khutbah Jumat memang semua riwayat di mana Rasul membaca doa dalam khutbah Jumat itu serasa dengan menunjukkan dengan telunjuk tangannya. Itu yang terjadi. Ada yang lain mungkin? Kami nampakkan satu lagi Pak Ustadz. Ini pengalaman kami waktu tahun 2005 itu kami melaksanakan kunjungan dinas ke Amsterdam, Belanda. Itu pada saat saya mengikuti sholat Jumat, itu khotbah pertama itu khotib naik mimbar agak tinggi. Kemudian begitu khotbah kedua, beliau turun pindah tempat khotbah yang rendah. Ini hukumnya bagaimana? Ada nggak tuntunan atasnya begitu? Terima kasih. Jadi kalau Rasulullah di atas mimbarnya saja, nggak pindah dari atas mimbarnya, karena setelah Anda duduk dan berdiri di mimbar itu juga. Jadi sekali lagi Rasulullah ketika khutbah Jumat punya satu mimbar, dan mimbar itu ke atas, naik ke atas begitu. Bahkan dikatakan kalau Rasulullah naik ke atas pernah membaca amin 3 kali itu, maka mimbar ke atas dan beliau hanya di situ dan nggak pindah ke dari mimbar yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yang Ahwat mungkin. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini yang ingin saya tanyakan masalah waktu sholat duhur untuk wanita ketika ikhwan lagi sholat Jumat. Itu yang benar harus nunggu yang laki-laki itu selesai waktu sholat, atau ketika mereka sholat kita juga boleh melaksanakan sholat duhur. Tuh, yang kedua, untuk masalah etika ketika sholat Jumat,
saya pernah mendengar suatu riwayat kalau misalnya ketika sholat Jumat itu salah satu etikanya nggak boleh bicara. Nah itu tuh kalau misalnya sampai kita itu bicara itu gimana? Gitu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi disebutkan ada beberapa orang yang tidak punya kewajiban Jumatan. Hamba sahaya, wanita, anak-anak yang sakit atau musafir. Nah, kalau mereka enggak Jumatan, wanita termasuk yang enggak kewajiban, maka dia enggak terikat dengan Jumatan sendiri. Sehingga sholat zuhur wanita itu tidak harus menunggu selesainya Jumatan. Kenapa enggak terikat dengan kewajiban Jumat? Dia menyendiri sholat zuhur sholatnya. Beda dengan laki-laki yang punya udzur syar'i. Untuk laki-laki yang sakit, para ulama sepakat tidak boleh sholat zuhur sampai Jumatan selesai. Karena apa? Diharapkan dia sembuh saat sedang Jumatan. Tapi untuk wanita memang dari awal dia enggak berkewajiban. Maka sholat zuhurnya enggak berkaitan dengan selesainya sholat Jumat yang dilakukan oleh bapak-bapak. Yang kedua, ada hadis Bukhari dari Abu Hurairah bahwa ketika imam sudah naik mimbar maka sudah tidak lagi boleh berbicara. Bahkan kata-kata saja, kata hus itu sudah nggak boleh. Itu akan menyebabkan nanti Jumatnya nggak sah. Fala Jum'atalah. Kalau Jum'atalah. Nah, yang boleh berbicara adalah imam. Kalau imam itu boleh berbicara dengan para jamaahnya. Bahkan ketika imam itu salah misalnya, jamaah boleh langsung membenarkannya. Maka Rasulullah ketika naik mimbar, kemudian Rasulullah melihat seorang sahabatnya datang langsung duduk, Rasulullah tanya, engkau sudah sholat belum? Dijawab, belum. Bangkit, sholat dulu. Jadi yang boleh itu antara imam dengan jamaahnya. Untuk itu, untuk Jumatan itu mestinya tidak ada takmir yang merapikan mengawasi jamaah. Kadang-kadang Jumatan itu ketika imam naik mimbar maka mereka masih ngatur shop. Kenapa mereka nggak sah Jumatannya? Nah, ketika imam itu naik mimbar, yang jadi komandonya lah imamnya. Mak imam bisa, kamu naik, masuk, kamu duduk, kamu jangan, itu imamnya. Kalau jamaahnya itu menjadi nggak sah nanti. Maka untuk Jumat itu hendaknya jangan ada panitia yang kemudian mengatur jamaah ketika imam sudah naik mimbar. Karena akan menyebabkan jamaah mereka tidak sah. Nah, ini. Nah berikutnya silakan ada. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Tri dari Gunung Anyar. Saya mungkin menyambung pertanyaan Uti tadi terkait dengan hal-hal yang bisa seseorang tidak mendapatkan Jumat. Salah satunya tadi adalah dengan berbicara. Nah, bagaimana dengan saya pernah mendengar hadis tentang sahabat yang bahkan bermain-main dengan kerikil. Apakah itu bisa dikiaskan dengan kita mengisi kotak infak yang berjalan? Misalnya ada beberapa pendapat dari khotib bahwasanya ketika khotib sedang khutbah sebaiknya tidak mengedarkan kotak infak. Seperti itu. Jadi yang disampaikan secara efektif Rasulullah itu ada dengan dari mulutnya, dengan isyarat boleh. Maka itu kalau ada tangga kita yang ramai kita boleh memberikan isyarat. Bagaimana? Atau di anak kita misalnya kok rame misalnya kita bisa jewer misalnya. Boleh cara. Nah, nyoman kalau kita ngedarkan kotak infak sangat rawan. Rawannya apa? Bisa jadi ketika diedarkan sampai kita, tangga kita ada tidur, bangun tidur, bisa rawan sekali. Lebih baik tidak. Maka hendaknya kotak-kotak infak itu diedarkan sebelum imam itu naik mimbar, berhenti ketika naik mimbar, atau ditaruh di pintu-pintu masjid aja. Karena rawan apa? Akan berpotensi untuk merusak Jumatnya sebagian jamaah kalau dia tidak ngerti, misalnya tadi tangganya tidur kok beredar di depannya, bisa nanti bangunkan rakyatnya dan akan menyebabkan sholat dia nggak sah nanti. Ada yang lain mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kokot Pak dari Semolo. Saya mau nanyain tentang musafir itu tadi. Musafir. Ya. Musafir itu seberapa hari Pak kita dianggap musafir? Misalnya gini Pak, kita ada keperluan 1 minggu mungkin ke Jakarta mungkin.
atau 3 hari atau 2 hari. Nah, kita terbebas dengan Jumatan itu berapa hari kita boleh terbebas dengan Jumat itu, Pak? Satu. Yang kedua, ini pertanyaan saya aja mungkin, apakah selama ini sholat Jumat itu ada dialog, Pak, seperti itu? Dialog? Iya, antara imam dengan jamaah gitu, Pak. Apakah ada, atau memang setelah itu baru boleh ada dialog? Kadang-kadang di desa-desa setelah selesai Jumat kita kumpul-kumpul lagi terus dialog di situ. Itu saya mau tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi yang pertama, memang safar adalah salah satu alasan syar'i yang menggugurkan kewajiban Jumatan. Maka Rasulullah kalau safar nggak Jumatan. Rasulullah safar, beliau adalah menjamak duhur dan asar. Contohnya ketika beliau waktu haji, waktu di Arafah, kebetulan beliau adalah Jumatan itu. Dia jamak takdim kosor di Masjid Namirah tanpa Jumatan. Nah, cuman yang jadi masalah adalah berapa lama safar itu. Nggak ada Qur'annya, nggak ada sunnahnya. Karena nggak ada Qur'an sunnah, maka para ulama kita berbeda-beda tentang lamanya seorang musafir. Dia boleh mengambil keringanan dengan safarnya itu. Nah, itu perbedaan pendapat itu. Kalau Imam Abu Hanifah itu maksimal 15 hari. Tapi mengatakan begini, jadi seorang kalau niat safar untuk tinggal di tempat safar 15 hari, niatnya begitu, maka sesampai tempat tujuan dia sudah mukim. Boleh ngambil keringanannya ketika di perjalanan. Tapi ada catatan, kecuali menunggu sebuah urusan. Artinya begini, menurut Abu Hanifah, kalau seorang ingin safar ke tempat tujuannya itu kurang 15 hari ini. Tetapi ternyata urusan memanjang sampai 20 hari, maka selama menunggu itu boleh dia mengambil keringanan itu. Kalau mayoritas ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Malik sepakat hanya 4 hari saja. Jadi seorang itu kalau niat ke tempat safarnya, niat 4 hari, maka sampai tujuan dia sudah mukim. Sama, kecuali menunggu sebuah urusan. Artinya kalau dia ingin safar, menyelesaikan sebuah urusan yang dalam asumsinya, prediksinya 3 hari selesai, tapi ternyata memanjang, sebulan pun boleh mengambil itu. Itu menurut mayoritas ulama kita. Tapi ada seorang sahabat, ada ulama Ibnu Qudamah, nggak ada batasannya. Selama nggak niat mukim, selama itu pula dia boleh mengambil keringanan itu. Cuman ini jadi masalah. Jadi masalah, kenapa safar yang boleh kita nggak Jumatan, nggak boleh, yang kita boleh kosor, juga safar yang kita juga boleh nggak puasa Ramadan. Nah, seorang misalnya kuliah, rumahnya Surabaya, di Bandung misalnya 8 tahun misalnya, apakah selama itu juga nggak Jumatan terus, nggak puasa Ramadan, itu bermasalah misalnya. Tapi yang jelas Rasulullah itu ketika beliau safar 18 hari, Fathu Makkah 18 hari, beliau di Makkah itu kosor jamak 18 hari ini. Tapi para ulama yang menetapkan batas waktu 15 hari, 4 hari itu mengatakan Rasulullah tujuannya sebenarnya nggak sampai lama itu. Tapi kemudian kebutuhan di Mekah menuntut dia untuk memanjang waktunya sampai 18 hari itu. Yang kedua tadi apa, Bapak? Jadi tidak ada, Bapak. Dialog terjadi setelah Jumatan. Kalau dialog terjadi nanti potensi untuk rame, untuk saling bantah besar, dan nggak ada contohnya sama sekali. Bahkan sampai ulama mujtahidin nggak ada. Sahabat Rasulullah pernah, sahabat nggak pernah. Tapi sekali lagi, kalau seorang jamaah membenarkan imam khotibnya yang salah itu boleh. Misalnya Pak Khotib ayatnya salah ini, boleh. Tapi sampai dialog jangan. Kalau setelah Jumatan mau memperdalam materi khutbah nggak masalah, tapi setelah selesai, setelah usai sholat, bukan pada saat khutbahnya. Iya. Karena khutbah itu sunnahnya pendek, Bapak. Hadis Muslim, inna tula sholatir rajul wa qisara khutbati. Panjangnya sholat seorang dan pendek khutbahnya itu sebagai pertanda pahamannya. Nah, kalau nanti dialog nanti akan memanjang, lebih panjang dari sholatnya nanti. Waalaikumsalam. Ada yang lain mungkin? Satu lagi mungkin, bapaknya. Nama saya Muhammad Nasuha. Yang ingin saya tanyakan berkaitan larangan berbicara ketika
sholat Jumat ya. Jadi ketika imam membaca doa kemudian jamaah ini mengamini, membaca amin, apakah bacaan amin ini termasuk dalam kategori berbicara apa tidak? Kemudian yang biasanya sering saya ketahui ketika imam membaca atau mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW, kemudian para jamaah membaca sallallahu alaihi wasallam, apakah hal ini juga termasuk dalam kategori berbicara ketika khutbah Jumat? Khutbah Jumat. Sekian, terima kasih. Jadi kalau hadisnya idza qulta li sahibika wal imamu yaktub, kalau engkau mengatakan kepada saudaramu sementara imam itu sedang khutbah, itu yang mengatakan. Kalau dia doa, istighfar, itu adalah enggak. Nah, mungkin kita astagfirullahaladzim, ada apa? Enggak batal. Yang batal bukan enggak sah. Yang menyebabkan enggak sahnya Jumatnya itu ketika dia berbicara tetangganya dengan temannya. Kalau dia sendiri untuk merespon imam ketika imam membaca doa, atau ada sesuatu yang karena dia berdoa, misalnya dia bersin, kemudian alhamdulillah hamdan katsiran, itu enggak. Nah, doa itu bukan termasuk pembicaraan yang bisa merusak Jumat seseorang. Itu boleh. Ada yang ingin menambahkan? Ini dari belakang, silakan. Enggak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon tadi diulangi masalah pengaturan shaf. Kebetulan saya pengatur shaf pada soal Jumatan. Kebanyakan jamaah itu datangnya banyak terlambat. Kalau tidak kita atur, tempatnya pun kebanyakan di belakang. Pengaturan pun itu kita mengatur. Kalau khutbah sudah berjalan, kita masih ngatur, tapi tanpa dengan isyarat. Itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak sekali lagi ya, sangat amat rawan ketika seorang imam dan mimbar kemudian ada yang mengatur. Kalau dikasih isyarat nggak paham, kira-kira Bapak gimana? Diem aja. Nggak paham. Maka sekali lagi mestinya imam itu harus tahu, dan mungkin ada komunikasi antara panitia dengan imam, bahwa ketika imam naik mimbar dia langsung menjadi komando. Dia memegang komando dia. Maka imam bisa mengatur, kamu masuk, nggak masalah, kamu luruskan shaf, kamu jangan menyandar, boleh. Jadi jangan sampai. Kenapa? Jadi hadisnya tadi jelas, ini hadisnya Bukhari, Bapak jadi kalau mengatakan bertemannya, berarti berdialog, itu sangat rawan Bapak. Sekali lagi yang sering terjadi di kita begitu, karena banyak yang kemudian jamaahnya nggak paham, akhirnya mereka kemana-mana dulu yang berbelaan, akhirnya mengatur. Nah, itu rawan nanti sholatnya Jumatnya nggak bernilai. Nah, kalau itu terjadi kita jadi panitia terus, nanti bisa sholatnya kita senantiasa nggak bermanfaat, kan rugi kita. Lebih baik tidak Bapak. Maka ada komunikasi antara panitia Jumatan atau atan takmir dengan khotib. Hendaknya khotib itu memperankan diri sebagai pengatur ketika sudah naik mimbar. Bisa mendiamkan orang, bisa menyuruh orang dan lain-lain. Wallahu a'lam. Baik, mungkin masih ada waktu. Silakan. Ya. Ada. Bapaknya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara makmum atau jamaah mengingatkan khotib yang lupa berwasiat takwa kepada jamaah? Karena ada suatu cerita, suatu ketika imam atau khotib lupa berwasiat. Kemudian ada seorang jamaah yang berdiri kemudian mengatakan ittaqullah. Apakah ini benar Ustadz? Sudah, itu aja. Ya. Yang pertama sekali lagi, untuk baca hamdalah, berwasiat takwa, baca Quran, doa, ini adalah diperselisihkan hukumnya antara Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. 4 imam madhab itu 2 kelompok. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad
kelimanya rukun. Baca hamdalah, wastaqwa, baca Quran, kemudian doa dan rukun. Tapi yang lainnya sunnah. Imam Malik dan gurunya Imam Abu Hanifah itu sunnah saja. Yang jadi masalah memang di Indonesia itu nggak satu madhab. Kalau di negara lain kan negara itu menetapkan madhab satu. Nah di Indonesia khawatirnya karena di Indonesia bebas madhab, khawatirnya imamnya itu bukan pakai madhab Syafi'i. Sehingga ketika makmumnya madhab Syafi'i itu menganggap nggak sah, diingatkan nanti kalau imamnya ngotot gimana? Jadi masalah itu. Maka masjid boleh sebetulnya itu boleh mengatakan, cuman tidak boleh memaksakan karena sekali ini dalam hal yang diperbedakan pendapat itu nggak boleh kita mengingkari. Ada sebuah kesepakatan para ulama kita, kesepakatan ini tidak boleh saling mengingkari dalam masalah perbedaan pendapat. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan begini, idza ra'aitar rajula ya'malul amalal ladzi qadih tulifa fihi wa anta tara ghairahu fala tanhau. Kalau engkau melihat seseorang yang mengerjakan sebuah ibadah yang tahu persis hukumnya berdasarkan ulama kita, sementara aku berbeda pendapat dengan orang itu, maka haram untuk mengingkarinya. Yang wajib diingkari itu yang disepakati mungkar saja. Yang dibersihkan itu sekali lagi tidak boleh diingkari. Karena apa? Kalau kita mengingkari sesuatu yang dibersihkan, kita bisa mengingkari sesuatu yang benar. Yang benar. Karena sementara wasiat takwa itu dipersilahkan antara ulama kita, apakah dia rukun atau sunnah saja, mestinya tidak dilakukan. Dan wasiat takwa ini sekali lagi tidak harus berbahasa Indonesia. Quran pun kita imam membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu adalah wasiat takwa. Kan biasanya imam mesti baca itu minimal surat Ali Imran 102 tuh ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih. Nah berarti adalah wasiat takwa itu. Tapi sekali lagi kalau imam itu salah boleh mengingatkan dengan langsung, Pak Imam langsung aja pakai Pak Imam Anda salah, ayatnya salah, itu boleh. Tapi untuk wasiat takwa hendaknya tidak dilakukan. Karena apa? Ini berserahkan pada ulama kita. Nggih. Nggih, ada yang lain mungkin? Baik, untuk yang akhwat silakan. Ini Mbak depan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, ketika pada waktu sholat Jumat itu kita hanya mengikuti sholatnya saja, setelah itu pulang dan tidak mengikuti ketika saat-saat khutbah itu tanpa ada suatu udzur, itu bagaimana Ustadz? Gimana maksudnya? Ketika waktu sholat Jumat itu kita hanya datang untuk sholat, setelah itu pulang tanpa kita mengikuti khutbahnya, itu tanpa adanya suatu udzur Ustadz, jadi langsung pulang seperti itu. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi tadi dijelaskan khutbah Jum'ah adalah rukun sholat Jumat. Jumatan yang ada khutbahnya nggak sah. Cuman ini mengikat sholatnya, bukan mengikat jamaahnya. Ada seorang itu kalau datang ke masjid kemudian dia hanya ikut sholatnya saja, sah jumatannya, sah jumatannya. Tapi kalau jumatan nggak ada khutbahnya nggak sah jumatannya. Kalau seorang itu hanya ikut sholatnya itu sah. Bahkan para ulama mengatakan mayoritas 1 rakaatnya sah. Jadi datang ke masjid imam sudah 1 rakaat, jadi masbuk dia menambah 1 rakaat saja sah. Cuma yang jadi masalah takutnya nilai jumatannya nggak dicatat malaikat. Kan disebutkan tadi. Jadi setiap pintu tuh Jumat itu ada malaikatnya, mereka mencatat semua yang masuk. Ketika imam itu khutbah langsung ditutup bukunya itu. Berarti nggak tercatat dalam catatan malaikat. Cuman secara fikihnya sah sholatnya. Nggih, ada yang lain mungkin? Silakan. Baik, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang masalah mufarokoh pada sholat Jumatnya. Mufarokoh dalam sholat Jumat. Apabila ada di suatu masjid imamnya banyak salahnya ketika membaca surah, apakah kita dianjurkan untuk mufarokoh kalau kita tahu?
Karena setahunya saya dulu waktu diajarkan untuk kalau bila kita mengetahui ilmunya itu kita dianjurkan untuk bermufarokoh atau sendiri tentunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang seorang makmum itu boleh memisahkan diri dari imamnya ketika imamnya itu melakukan sesuatu yang membuat fitnah. Yang dicontohkan, saya contohkan. Jadi Mu'ad bin Jabal itu sahabat yang jadi imam di kampungnya. Suatu hari beliau berkunjung ke Madinah sampai sholat isya bersama Rasulullah. Saat sholat isya itu yang mana Mu'ad menjadi salah satu menjadi makmumnya, Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Maka beliau setelah itu selesai sholat isya, Mu'ad pulang ke kampungnya. Ternyata umatnya masih menunggu. Dan akhirnya Mu'ad pun sholat sunnah mengimami jamaah yang wajib. Itu boleh. Cuman Mu'ad menurut Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Salah satu makmumnya nggak siap. Akhirnya mufarokoh, mendahulunya. Nah setelah selesai sholat, Mu'ad marah kepada dia dan mengancam untuk melaporkan Rasulullah. Akhirnya berdua dengan Rasulullah yang dimarahi Mu'ad. Artinya mufarokohnya dianggap sah. Itu sholat jamaah. Tetapi kalau sholat Jumatan, kalau mufarokoh, dia kalau terjadi imamnya buat fitnah, dia harus sholat duhur. Kenapa? Al-Jum'atu hakun wajibun fi jama'atin. Jumat itu kewajiban harus dalam jamaah. Nggak ada Jumatan sendiri, nggak ada. Maka itu kalau nanti 200 kurang 1 rakaat, itu nanti menambahnya 4 rakaat. Sama kalau mufarokoh berarti nggak jamaah, dia berarti sholatnya duhur. Maka nanti menambahnya seperti sholat duhur. Boleh kalau memang imamnya itu membuat fitnah, boleh. Atau bacaan yang terlalu panjang nggak siap misalnya, atau mungkin tadi kesalahan-kesalahan yang menggugurkan sholatnya, maka dia mufarokoh tapi sholatnya sendiri dan sholatnya sholat duhur. Ada yang lain mungkin? Baik, satu lagi Pak. Ya, bapaknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mengenai pengaturan soft start. Jadi kita waktu datang untuk menunggu khotib, di saat itu kita kan mengatur soft gitu. Nah kita dianjurkan untuk mengisi terdepan, minta nasihat soal kita dilarang untuk melangkahi saudara kita. Kemudian yang kedua, misalkan kita datang pada masbuk gitu Ustaz. Nah di saat itu kita masuk ke soft belakang 2 atau ketiga. Nah di situ ada jamaah yang sholatnya di pinggir, jadi di tepi gitu. Karena kita sepengetahuan saya untuk memulai soft harus di tengah lurus dengan imam. Nah apa yang akan kita lakukan? Kita tetap di tengah ataukah kita mepet kepada sebelum mulai ya? Sudah mulai sholat. Ya sudah mulai sholat, kita datang masbuk. Di situ ada jamaah yang di sop belakang tapi dia di ujung ya. Apakah kita tetap di tengah lurus dengan imam atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, jadi ada larangan kita untuk membuka 2 orang sedang duduk sehingga melangkah pundaknya. Itu nggak dilarang, memang nggak boleh. Untuk itu memang seorang itu kalau Jumatan mestinya datang dulu, harus dapat di depan. Tapi yang karena tidak fahaman sebagian kita, datang awal pun nyari di belakang, nyari sendenan. Gitu. Nah, padahal kalau dia tahu fadilah sop depan, dia mesti akan dilakukan. Kalau saya menggambarkan sebagaimana orang yang berkorban 1 unta. Kalau di belakang nanti 1 telur aja gitu loh. Nah, tapi kalau itu nggak melangkahi, kalau padat jangan melangkah. Tapi kalau kosong, banyak kosong nggak apa, yang penting nggak melangkahi. Kalau kosong nggak sampai membuka antara 2 orang, itu boleh. Itu boleh. Yang nggak boleh itu ketika rapat kemudian kita melangkahi, itu nggak boleh. Itu kata Rasul, lakot adzaita wa aita, engkau lambat tapi mengganggu saudaramu, menyakit saudaramu. Itu kalau sekali lagi rapat. Kalau nggak rapat kita boleh, nggak apa-apa. Yang kedua, sekali lagi Rasulullah mengatakan wasitul imam. Untuk soft itu parameternya imam.
Sehingga imam itu pertama penuh, maka awalnya harus lurus imam, kanan kiri kanan kiri. Maka kalau kemudian kita ternyata sop penuh, ada orang awalnya dana, kita kalau bisa menarik kita tarik. Yang jadi masalah, paham nggak ditarik dia? Karena apa? Dalam Islam gerakan yang banyak dalam sholat itu, kalau itu kesempurnaan sholat itu nggak batang. Nah kita ajak, kita tarik langkah 10 kali pun 10 langkah pun nggak masalah, sebetulnya begitu. Rasulullah kan menyuruh kita kalau sholat itu ada kala jengking suruh bunuh kan, bunuh kala jengking nggak sekali bisa mati loh itu ya. Rasulullah pernah melangkah ke depan ke belakang ketika membukakan pintu Aisyah. Rasulullah pernah bahkan menggendong Umamah ketika sholat. Nah sekali gerakan banyak dalam sholat itu boleh kalau untuk kesempurnaan sholat. Maka mestinya kalau misalnya orang yang di sana ujung itu kita bisa tarik, kita tarik. Yang jadi malah paham atau tidak paham. Nah kalau kita yakin nggak paham, lebih baik kita mulai dari tengah saja. Kita sendiri, karena kalau kita ikut sana berarti kita membenarkan kesalahan. Nah kita mestinya menunjukkan bahwa kita yang benar. Waalaikumsalam. Ada yang lain nambahkan? Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini Ustaz, terkadang kan kalau di kampung-kampung itu pemilihan imam itu kan tidak selalu pada yang bacaannya bagus dan lain sebagainya, tapi pada yang namanya senioritas seperti itu. Nah terkadang ketika bacaannya itu terkadang banyak yang salah seperti itu. Nah kita sebagai makmum ya kan di kampung tersebut, apakah kita boleh kemudian misalkan pas si A, si Fulan ini kemudian jadi imam, kita tahu bahwa si A ini, si Fulan ini itu bacanya kurang bagus seperti, apakah kita itu boleh melakukan sholat sendiri di rumah atau seperti apa Ustadz? Apakah kita tetap ke masjid atau seperti apa? Terima kasih. Baik, benar, memang untuk menjadi imam Rasulullah buat parameter ya, yang baik bacaannya, kalau sama yang paling menguasai sunnahnya, kalau sama itu baru yang dulu hijrahnya, kalau sama baru yang senior. Jadi senior itu terakhir. Kalau kita sering kita balik. Nah, cuman yang jadi masalah begini, bahwa setiap kita itu punya kewajiban sejak kita menyatakan sebagai seorang mukmin untuk membenarkan yang salah. Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau engkau melihat kemungkaran, wajib engkau merubahnya. Artinya apa? Kalau kita tahu proses masjid kita, depan kita, samping kita, imam masalah, kita jangan kemudian sholat di tempat yang lain. Karena kita punya tanggung jawab untuk membenarkannya. Kita urusan pribadi, tapi membiarkan orang baik semuanya salah itu. Nah, maka itu kita mestinya jangan menghindar. Itu yang kalau itu salah, ya kalau salah. Tapi kalau benar. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan imam baca Al-Quran itu ada dua macam. Ada kesalahan yang merusak maknanya, itu kan menggugurkan sholat, tapi ada kesalahan yang nggak merusak. Quran itu sebagai firman Allah ada aturan bacanya, namanya tajwid, tartil dan tajwidnya. Nah hukum tajwid ini bisa ketika ditinggalkan nggak merusak maknanya, tapi dosa. Tapi bisa ketika ditinggalkan merusak maknanya. Contohnya mat wajib mutasil itu kan nggak boleh kurang dari 4 harokat kan. Tapi kalau dibaca di luar harokat itu maknanya nggak rusak. Wajah Arab buka itu kan baca wajah Arab buka itu boleh. Mat jadi itu wajib, itu wajib. Tapi itu nggak perlu. Tapi ada mat kalau ditinggalkan merusak maknanya. Contohnya al-kafirun. La a'budu ma ta'budu itu mat jaiz munfasil, itu boleh 2 harokat. Tapi kalau saking cepatnya la a'budu ma ta'budun itu artinya akan merubah dan akan rusak sholatnya. Kenapa? Mestinya la a'budu, aku tidak menyembah berhala kalian, tapi kalau la a'budu, sungguh-sungguh aku akan menyembah berhala kalian. Nah rusak. Nah yang ini harus mufarokoh di sini. Tapi mufarokohnya tidak meninggalkan masjidnya. Boleh kita pindah atau sholat sendiri, mufarokoh sendiri, tapi memiliki kewajiban untuk memperbaikinya. Caranya dengan cara hikmah, yaitu mengusulkan misalnya kepada takmirnya bagaimana kita kalau mungkin melakukan kajian khusus tentang sholat, nanti dengan kajian itu imamnya mungkin sadar. Kalau kita langsung sampaikan kepada bapak senior itu bisa akan tersinggung, nanti akan nggak hikmah nanti.
dengan merubah dengan yang baik. Nah, tapi jangan kemudian sholat sendiri aja lah karena kesalahan. Jangan. Kalau selama itu nggak merusak maknanya, ikut saja. Tapi saya merusak maknanya, salah semuanya, mahrotnya salah semuanya, itu kita harus sendiri. Karena mahrot itu bisa merusak makna. Contohnya ain dan hamzah itu beda jauh. Ar-Rahman itu pakai alam Al-Quran pakai ain atau pakai hamzah? Pakai ain. Tapi kalau dipakai hamzah itu artinya berbeda. Kalau alam Al-Quran Allah yang mengajar Al-Quran, kalau alam Al-Quran Allah menyakiti Al-Quran. Ya, sekali lagi kita lihat tajwid yang ditinggalkan itu apakah merubah makna atau tidak makna. Sekali lagi nggak boleh menghindar dari masjid di mana kita berada hanya karena imamnya nggak benar sholatnya. Ada yang lain mungkin? Ini. Satu lagi mungkin ada jamaah dari Ikhwan. Bagaimana hukum sholat Jumat ketika sholat Jumat berbarengan dengan hari wajib hari raya Idul Fitri kayak kemarin? Bolehkah meninggalkan sholat Jumat? Iya. Jadi ini pernah terjadi pada Rasulullah, pernah terjadi pada sahabat. Tapi kesimpulan hukumnya begini, jadi yang sudah ikut sholat id gugur kewajibannya sholat Jumatan, sholat duhur. Tetapi Jumatan tetap harus terselenggara. Sekali lagi, bagi yang sudah ikut sholat id gugur kewajiban Jumat, tapi Jumatan harus tetap terselenggara. Kenapa? Untuk menampung mereka yang nggak ikut sholat id. Maka para sahabat wa inna mujammi'un, kami tetap melakukan Jumatan. Jadi meskipun gugur yang ikut sholat, tapi tetap Jumatan. Untuk apa? Untuk menampung yang nggak sholat id. Kalau nggak ada Jumatan nanti yang nggak sholat id gimana nanti? Nggak Jumatan. Tapi sebaiknya yang sholat id pun bagi laki-laki ikut Jumatan. Kenapa? Di situ nanti kalau nggak ikut Jumatan nanti nggak ada sholat duhur berjamaah. Nanti berarti sholat sendiri nanti. Lebih Jumatan kan nggak ada. Kalau Jumatan kan nggak ada sholat duhur berjamaah kan? Adanya Jumatan saja. Nah kalau kita nggak Jumatan berarti nanti sholatnya nggak berjamaah nanti. Maka lebih baik ikut saja. Tentang hukumnya gugur. Ada. Baik, insya Allah cukup Ustadz. Mungkin bisa ditutup dengan kesimpulan dan doa. Baik jemaat sekalian, mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Dari sekali lagi, Jumatan ini hanya mengikat mereka orang Muslim yang balik berakal, yang tidak ada udzur syar'i, yang terjangkau oleh adzan. Karena itu kalau di Indonesia nggak ada daerah yang nggak terjangkau oleh adzan. Di Indonesia nggak ada. Tapi di daerah-daerah negara-negara yang terjangkau itu nggak wajib Jumatan. Contohnya di negara kafir misalnya, itu kalau nggak ada adzan maka mereka gugur kewajiban sholat duhur. Bagi di Indonesia nggak ada daerah kecuali terjangkau oleh adzan. Apalagi di Jawa mesti ada terjangkau. Karena sekarang ada loudspeaker, mesti akan Jawa pun akan terjangkau itu. Maka itu wajib. Nah tentunya sekali lagi bagi kita karena Jumatan itu menjadi kewajiban dan akan berpahala besar ketika kita itu melakukan di awalnya, maka hendaknya kita jangan sampai kita datangnya lamban-lamban. Ada satu hadis Muslim begini Bapak Ibu sekalian, bahwa Rasul mengatakan barang siapa yang datang ke Jumatan kemudian sholat berapa saja yang dia lakukan sampai imam datang, maka Rasul mengatakan ghufirallahu ma bainal jum'ati wa jum'atil ukhra wa ziyadatul ayyam. Barang siapa yang datang ke Jumatan awal sampai dia sholat sunnah mutlak ini sampai imam datang dan ikut khutbah, ikut sholat Jumatan, maka akan menghapus dosanya antara Jumat ini Jumat depan tambah 3 hari, ada 11 hari terhapus dosa. Hadisnya Muslim ini. Maka hendaknya sekali lagi kita bisa memperhatikan hal-hal tersebut, termotivasi dengan hadis tersebut, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita sekalian untuk bisa menyambutnya, melaksanakannya, yang artinya mudah-mudahan pahala besar yang Allah siapkan untuk Jumat itu bisa kita raih bersama. Itu yang bisa sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhir dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira.
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna wa la tu'in 'alaina wansurna wa la tansur 'alaina wamkur lana wa la tamkur 'alaina wahdina wa yassiril huda ilaina. Allahumma ansurna 'ala man bagha 'alaina. Allahumma ij'alna laka syakirin, laka rahibin, laka muti'in, ilaika mukhbitin, awabina munibin. Allahumma taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinatana waslul sahimata qulubina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.